Hai adik-adik Kitsi, Shalom. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan cerita, Tante Maya mau mengajak adik-adik semua untuk menyebutkan ayat hafalan kita pada minggu ini, yaitu terdapat dalam kitab Yohanes 13 ayat 35. Kita belajar sama-sama ya. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Wah, tepuk tangan semuanya. Hebat ya. Nah, sekarang saatnya Tante Maya akan bercerita. Tolong diperhatikan ya. Semua duduk yang rapi. Terima kasih. Suatu hari ada seorang laki-laki yang lagi menderita sakit. Wah, dia kepengen sembuh. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan dia. Dia sangat sedih. Tetapi ada beberapa orang temannya yang begitu menyayangi temannya ini, yang begitu peduli mengasihi orang lumpuh ini. Nah, suatu ketika teman-teman orang lumpuh ini mendengar bahwa Yesus akan berkunjung di kota mereka. Apakah itu benar? Wah, ternyata benar. Yesus berkunjung di kota mereka untuk menyampaikan kabar gembira, memberitahukan ke orang-orang yang ada di kota itu kabar yang benar dan yang tidak benar. Kabar firman Tuhan di suatu rumah. Nah, ketika mendengar hal tersebut, teman-temannya datang ke rumah orang lumpuh itu. Mereka memberitahukan kepada orang lumpuh itu untuk bertemu Yesus. Dan mereka mengangkat dia dan meletakkan dia ke atas kasur atau tempat tidur dan menggotong orang tersebut. Walaupun berat, mereka tidak mengeluh. Mereka tetap berusaha membawa orang itu sampai bertemu dengan Yesus. Tapi apakah mereka bisa membawa orang lumpuh tersebut bertemu dengan Yesus? Tetapi ada halangannya loh teman-teman. Ternyata di depan rumah itu berkerumunan orang yang sangat banyak. Begitu banyak orang kepengen bertemu dengan Yesus, kepengen mendengar hal yang baik dari Yesus. Nah, mereka berusaha mencari cara. Ada temannya yang berkata seperti ini. Bagaimana ya kita bisa masuk untuk bertemu Yesus? Di sana kan banyak orang. Tapi ada yang berkata, Saya mempunyai ide. Bagaimana kalau kita menaiki Yesus di atas atap itu dan menurunkannya? Oh iya, saya setuju. akhirnya mereka berusaha untuk membawa orang lumpuh itu ke atas atap rumah. Berhasilkah mereka, teman-teman? Wah, ternyata mereka berhasil. Mereka berhasil menurunkan temannya itu dari atas atap rumah dan bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus kaget ketika melihat orang itu tiba-tiba langsung turun, dan orang-orang yang mendengarkan Yesus itu di dalam rumah juga kaget. Siapa itu? Siapa dia? Dan orang-orang itu berkata kepada Yesus, Yesus, tolong Yesus, sembuhkan teman kami. Dia sudah lama sakit lumpuh, Yesus. Kata Yesus. Baiklah. Dan Yesus berdoa dan memberkati orang itu, dan Yesus berkata, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Yeay!
orang lumpuh itu langsung duduk di tempat tidurnya dan dia berterima kasih kepada Yesus. Terima kasih Yesus, saya senang sekali, saya sudah sembuh. Wah, Yesus hebat. Dan dia langsung keluar berjalan, keluar rumah itu dan disaksikan oleh orang banyak. Dan orang-orang yang ada menyaksikan itu berterima kasih dan mereka memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Nah, sekali lagi anak-anak, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, kita juga patut mencontohi teman-teman dari orang lumpuh itu. Mereka tidak bersungut-sungut meskipun saat mereka mengangkat atau menggotong orang lumpuh itu, temannya mereka tidak marah-marah, tidak mengeluh. Wah, berat betul, berat sekali, capek, malas, Boleh tidak kita berkata seperti itu ketika kita membantu orang lain atau membantu papa dan mama di rumah? Mama capek untuk menyapu, mama capek ke warung, mama. Kalau disuruh ke warung misalkan, Jantri tolong berikan mama garam ya. Yang Jantri lakukan apa? Wah, siang benar. Iya, Jantri harus mau membantu mama membelikan apa? Garam. Seperti itu ya. Dan ketika anak-anak melihat juga temannya lagi bersedih, yang dilakukan apa? Kita menghibur teman kita ya. Dan ketika di sekolah ada teman yang lupa membawa pulpen atau pensil. Jika anak-anak memiliki pensil lebih dari satu atau pulpen, kita harus meminjamkannya. Atau kita memiliki berkat yang lebih seperti makanan, kue, kita bisa berbagi ke orang atau teman yang membutuhkan. Nah, sebagai bentuk bahwa kita mengasihi mereka, kita mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita, yaitu teman, papa, mama, oma, opa, dan juga teman-teman kita. Bisa? Tante Maya yakin anak-anak Kidsi pasti bisa melakukannya. Nah, sampai di sini dulu ya firman Tuhan yang boleh Tante Maya bagikan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita semua, mengajarkan kita untuk lebih mengasihi orang lain. Oke, sampai berjumpa kembali. God bless you. Bye-bye.